Ya, pendek, tapi insya Allah penjelasannya akan lebih luas oleh Bapak Sya'ad Murdi. Kepada Bapak Sya'ad Murdi dengan hormat disilahkan. Terima kasih Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang dirahmati Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendapat nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita pada pagi ini diberi kesempatan untuk menghadiri Zoom Al-Hasani setiap ba'da subuh. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 22 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Rosalina. Alhamdulillah sudah dijelaskan kepada kita apa yang termaktub di dalam ayat-ayat ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat surah Al-An'am ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma nahsuruhum jami'an summa naqulu lillazina asraku aina ma syurakaukumul ladzi kuntum tas'umun. Sadaqallahul azim. Wa yauma nahsuruhum jami'ah. Dan ingatlah hari di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya. Ya. Kemudian summa naqulu lillazina asraku, kami berkata kepada orang-orang musyrik, aina masuraka ukumul ladzi kuntum tazumun. Itulah perkataan yang dikatakan kepada orang musyrik. Di manakah sesembahan yang kamu dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami. Nah, gitu. Dalam ayat ini kita mulai dari hari yang perlu kita ingat. Firman-Nya wa yauma nahsuruhum jami'ah. Ingatlah pada hari di waktu kami menghimpun. Nah, itu kalau kaidahnya itu ada kata kerja sebelum yauma, tapi tidak dalam kaidah Al-Quran kita hanya membaca secara apa yang tertulis saja. Maka hari itu kami kumpulkan semuanya. Terjemahan bebasnya kami kumpulkan. Tetapi di dalam terjemahan Departemen Agama ingatlah ya, uzkuru wa yauma gitu. Kalau kita boleh berkata, tapi tidak demikian, kita apa yang kita tulis yang di Al-Quran itulah yang kita baca. Ayat itu menandakan peringatkan kepada kita suatu hari nanti kita akan dikumpulkan semuanya. Banyak ayat semakna dalam surat-surat di Al-Quran, diantaranya surah Yunus berkenaan dengan yauma nahsuruhum jami'ah. Surah Yunus ayat 28 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa yauma nahsuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asraku makanatakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakaukum ma kuntum iyana ta'budun. Mulai kalimatnya sama, wa yauma nahsuruhum jami'a. Jadi kalau diulang-ulang beberapa kali itu dan banyak sekali, lebih dari 3 kali, itu sangat penting ayat ini. Pada hari itu kita ingat bahwa kita semua akan dikumpulkan. Tapi disebut kami kumpulkan mereka semua. Kemudian ini penekannya pada kita, pesan kepada kita, sumanaqulu lil ladzina asraku, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, maka nakum antum wa syurakaukum, tetaplah kamu dan sekutu-sekutu kamu di tempatmu itu. Fazayyalna bainahum, lalu kami pisahkan mereka. Dan kami katakan kepada mereka, wa qala syurakauhum, kami berkata kepada mereka, apa katanya? Kata Allah, ma kuntum iyana ta'budun, kamu sekali-sekali tidak pernah menyembah kami. Gitu. Jadi kamu sama sekali tidak pernah menyembah. Itu kata sekutu-sekutu itu. Jadi yang dijawab, mereka mengatakan mereka menyembah sekutu-sekutunya, tetapi sekutu-sekutunya tidak menyangkal perbuatan mereka. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 2, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yunadihim fayaqulu aina suraka iyallazina kuntum tas'umun. Ini sini kan dimulai kalimat wa yauma juga, tapi dengan kalimat yang lain, yunadihim fayaqul. Nah, ingatlah pada hari itu, di waktu Allah menyuruh kepada mereka, seraya berkata, Allah berkata, aina suraka iyallazina kuntum taz'umun. Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Nah, orang-orang musyrik selalu mengatakan Allah itu bersekutu dulu waktu dia sebelum ditumpulkan. Maka dalam surah Al-Mujadilah ayat 18 juga dijelaskan di situ, yauma yab'asuhumullahu jami'a. Nah, itu fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna anna lahum ala say ala innahumul kadzibun. Di situ tetap dengan yauma. Yauma sangat penting hari itu kita ingat. Yauma yab'asuhumullahu jami'a. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan. Semua dibangkitkan itu artinya tidak dari kubur pada pada hari yang ditentukan, kita dibangkitkan. Lalu apa terjadi? Fayahlifuna kama yahlifuna lakum. Lalu mereka bersumpah kepadanya lahu itu kepada Allah, bahwa mereka bukan musyrik, sebagai mereka bersumpah kepada kamu. Wa yahsabuna annahum ala say, dan mereka menyangka bahwa mereka akan meroleh sesuatu yang bermanfaat. Tetapi lanjutnya, ala innahumul kadzibun, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka lah orang yang pendusta. Itu berarti orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini termasuk orang yang berdusta. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita apa yang terjadi dalam surah itu, dalam surah Ar-Rafi, surah Mukmin ayat 73 dan 74. Saya bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, summa qila lahum aina ma kuntum min dunillah wa qalu dhallu anna ballam nakum nad'una min qablu say'a kadzalika yudillu Allahu kafirin. Itu dikatakan. Ayat ini kita baca disambung kepada ayat berikutnya, summa qila lahum aina ma kuntum tusrikuna min dunillah. Kemudian di antara mereka kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang kamu persekutukan, yang kamu sembah selain Allah? Min dunillah, selain Allah. Sampai di situ kita bacanya. Qalu dollu anna ballam nakunna ad'u min qablu say'a. Mereka menjawab,
mereka telah hilang, lenyap dari kami. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Kadzalika yudillahul kafirin. Nah, jadi di situ bahkan kami tidak pernah menyembah sesuatu, dia membantah terhadap kemusyrikan mereka. Itu yang bantah orang musyrik itu. Dia membantah mereka tidak musyrik. Dia katakan tidak pernah menyembah sesuatu. Tetapi kadzalika yudillahul kafirin, seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Itulah yang terjadi. Kemudian dalam surah yang lain Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Itu dalam surah Al-Isra ayat 97 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu awliya min dunih wa nasruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyana wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat ridnahum sa'ira kullama khabat zidnahum sa'ira gitu. Di situ dikatakan wa may yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa ditunjuki Allah dia akan mendapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajidalahum auliya min dunihi. Nah, barang siapa yang dia biarkan sesat, sama sekali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain daripada dia. Dia di situ kembali, huwa itu kembali kepada Allah gitu kan. Kata ganti itu kembali kepada Allah. Jadi yang bisa menolong itu Allah. Kalau Allah sudah membiarkan, kamu dibiarkannya dalam keadaan sesat, maka tidak ada satupun yang dapat menolong mereka. Kemudian wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyau wa bukman wa summa. Lalu kami kumpulkan mereka kapan? Pada hari kiamat. Mereka diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Itu. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya itu yaumanya dulu, yaumana suruh. Nah, sekarang tidak, yaumanya objeknya di belakang sesudah kata kerja tadi sebelumnya. Itu ada, perlu kita perhatikan betul apa pesan yang akan disampaikan situ. Kalau objeknya didahulukan berkenaan yauma, itu perlu kita hati-hati. Kalau yang ini kan kita pasti sudah terjadi, tapi sebelumnya kita diperingatkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ma'wahum jahannam, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Nah, itu jelasin di situ. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyala dia bagi mereka. Jadi setiap nak padam tambah nyala, tambah. Kalau kita pernah tinggal di Solo, bagaimana kereta api dengan batu bara ditambah itu lebih dari itu. Kalau di Solo ada yang kereta api yang batu bara itu, yang dibukar dengan itu yang dulu. Mungkin sekarang saya tidak tahu apa ada tidak lagi, sebab saya juga tidak pernah naik gitu kan. Kemudian dalam surah Al-Nahl ayat 83 Allah menjelaskan, wa yauma nahsuru min kulli ummatin faujam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Nah, itu dikatakan wa yauma nahsuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina. Dan ingatlah ketika kami kumpulkan tiap-tiap umat, golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fahum yuzaun, mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. Itulah kondisi orang kafir. Nah, kemudian yang dikumpulkan itu ternyata bukan orang-orang musyrik saja, orang-orang beriman juga dikumpulkan. Orang-orang bertakwa kami kumpulkan mereka dalam keadaan terhormat. Itu dijelaskan dalam surah Surah Maryam ayat 85. Yauma nahsurul muttaqina illar rahmani wafta. Itu ingatlah ketika kami mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah,
sebagai perutusan yang terhormat. Jadi orang bertakwa itu sebagai hukuman terhormat. Dia menghadap Allah dengan terhormat. Kemudian lanjutan ayat 22 tadi, aina suraka ukumul ladzi kuntum tazumu. Di manakah sesembahan kamu dulu yang kamu katakan sekutu-sekutu kami. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 86 dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa iza ra'al ladzina asraku suraka'ahum qalu rabbana haula isuraka unal ladzina kunna nad'u min dunik fa alqau ilaihimul qaula innakum lakazibun. Katakan wa iza ra'al ladzina asraku suraka'ahum qalu, apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, ini mereka protes terhadap sekutu-sekutunya itu, dia berkata, Rabbana haula suraka unallazi kunna nad'u min dunik. Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain daripada Engkau. Itu dia ya mulai menyalahkan orang lain gitu. Fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakazibun. Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan pada mereka, ketika dikatakannya innakum lakazibun, sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang yang dusta. Lalu di situ mereka saling menjawab antara satu dan yang lain. Satu menyalahkan sesembahan itu berhala itu, tetapi berhala itu juga dia mengatakan kamulah benar-benar orang yang berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am 137 bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim suraka'uhum la yurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sa'allahu ma fa'aluh fazarhum wa ma yaftarun. Ada katakan di situ wa kadzalika adihim suraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrikin itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Ya. Tujuan pembunuhan itulah mengaburkan agama Allah. Walau sa'allahu ma fa'alu, kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya. Fazarhum wa ma yaftaru, maka tinggallah mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi di situ kondisinya mereka tetap dalam keadaan musyrik dan melakukan kezaliman. Dalam surah Yunus ayat 28 Allah menjelaskan wa yauma nahsuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asraku makanakum antum surakaukum fazayyalna bainahum wa qala surakahum ma kuntum iyyana ta'budun. Di situ katakan ingatlah suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu kamu di tempat kamu. Lalu mereka kami pisahkan. Kemudian berkatalah sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Itu dikatakan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 171 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida'a summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Di sini dikatakan wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Istilah perumpama orang yang menyuruh itu orang-orang kafir seperti seorang pengembala memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dari dan seruan saja. Kenapa? Summum, bukmun,
umyum fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Artinya dalam orang kafir itu kalau dipanggil mereka tuli, bisu, buta seperti binatang ternak sebab mereka tidak mengerti. Nah, ayat yang semakna terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Di situ dikatakan bunyinya innallazina kafaru wa sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka juga tidak beriman. Itu memberi peringatan itu kamu seru, kamu dakwakan mereka, mereka tetap tidak beriman. Itulah orang kafir. Jelas orang kafir itu istilah sifatnya demikian. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 23 bunyinya begitu, walau alimallahu fihim khairan la asma'annahum la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Nah, di situ walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka. Kalimat ini kalimat yang perlu kita perhatikan. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui, tapi dalam bentuk berandaikan. Tentulah Allah menjadikan mereka mendengar. Kalau Allah berkehendak, menjadikan mereka mendengar. Ayat ini menjawab ayat sebelumnya tadi. Al-Baqarah ayat 6 dengan ayat 171. Itu mereka tuli, mereka bisu. Nah, itu mereka peka. Nah, tapi Allah bisa membuat mereka mendengar, tetapi mereka tetap itu walau asma'ahum latawalla wahum mu'ridun. Mereka dijadikan mendengar apa segala, mereka tetap tidak, mereka pasti berpaling, sedang mereka mempalingkan diri dari mendengar itu. Itu yang terjadi. Dia bisa mendengar tapi masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar kiri, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kiri keluar telinga kiri. Kalau masuk kanan keluar kiri atau sebaliknya masih ada yang nyangkut, ini tidak nyangkut sekali. Atau istilah itu mantul gitu kan, ya, terpental apa yang dikatakan itu. Kemudian surah Al-Baqarah Al-Maidah ayat 21, Al-An'am 21 menjelaskan ayat sebelumnya, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihuz zalimun innahu la yuflihuz zalimun. Isu dikatakan wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayati. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat sesuatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat kami? Jawabannya innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan. Maksudnya kezaliman yang paling zalim adalah mendustakan ayat Allah dan mempersekutukan Allah. Itulah yang perlu diperhatikan. Dalam surah Yunus, kembali pada surah Yunus, surah 2 ayat 28, di situ dikatakan, tadi sudah dibacakan, ingat suatu hal ketika kami mengumpulkan semuanya, kemudian kami berkata kepada orang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu kamu di tempatmu. Lalu kami pisahkan mereka, kemudian berkatalah sekutu mereka, kamu sekali-sekali tidak menyembah kami. Itulah yang terjadi. Jadi mereka saling bantah. Mereka melakukan tuduhan, tapi para sekutunya membantah mereka menyembah itu. Kenapa? Sekutunya itu tidak tahu, tidak mendengar, tidak apa. Misal ada yang nyembah kubur, nyembah patung dan sebagainya. Mereka itu kan tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat. Kemudian surah Al-Furqan ayat 17 Allah berfirman, wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah wa yaqulu a antum azlamtum ibadi haula'i am hum dollu sabil. Di situ dikatakan pada wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Ingatlah suatu hari ketika Allah mengumpulkan mereka berserta sesembahan selain Allah. Jadi Allah mengumpulkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, gitu mereka menyembah dan sesembahannya dikumpulkan. Lalu dia berkata, Allah berkata kepada mereka, fayaqul, Allah berkata kepada mereka, kepada yang disembah itu,
Antum azlamtum ibadi haulai antum zallu sabil. Apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku atau mereka sendiri sesat dari jalan yang sesat. Nah, pertanyaan itu ditujukan kepada sesembahan tadi. Maka sesembahan itu tentu menjawab, dia tidak pernah menyembah kami. Gitu yang ayat tadi sebelumnya. Oleh karena itu, para malaikat diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang yang musyrikin, dijelaskan dalam surah Shafat ayat 22, surah ke-37. Apa bunyinya? Uhsurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang zalim berserta teman sejawat mereka dan sesembahan yang selalu mereka sembah. Shafat ayat 22. Nah, kemudian dijelaskan dalam ayat An-Nisa ayat 60, auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Di situ dikatakan alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Katakan yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayakfur bihi. Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka diperintah untuk mengingkari Taurat. Wa yuridu syaitan, gitu ya, ayyudillahum dalalas. Yudillu dalalan ba'ida. Syaitan itu bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Itu dah katakan. Maka syaitan itu menyesatkan dalam surah Al-Baqarah ayat Ayat 102 itu jelaskan innama nahnu fitnatum fala takfur. Sesungguhnya kami cobaan bagimu sebablah janganlah kamu kafir. Itu pesan para malaikat Harut dan Marut kepada orang yang mau menuntut ilmu sihir. Ya, sebelumnya dipesankan dulu janganlah kamu kafir. Kalau kamu menuntut ilmu sihir itu kafir, ya, di surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am 110, di situ dikatakan bagi orang apa yang dikehendaki Allah ini merupakan satu perbuatan Allah. Manja abil hasani palahu asru amsaliha wa manja abis sayyati pala yuzauna illa mislaha wa hum la yuzlamun. Nah, di situ dikatakan manja abil hasanati palahu asru amsaliha. Barang siapa membawa amal yang baik, bagi mereka ada 10 kali lipat amalnya itu, balasannya. Dan barang siapa wa manja abis sayyati pala yuza ila mislaha. Barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya itu. Wahum la yuzlamu. Mereka tidak sedikit pun dianiaya atau dirugikan. Kemudian pada ayat berikutnya yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asur rasula lau tusawwa bihimul ardu wala taktumun Allah jadisa. Di situ dikatakan yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawul rasula lau tusawwa bihimul ardu. Itu pada hari orang-orang kafir dan orang yang mendurhaka Rasul ingin supaya mereka diratakan dengan tanah. Itu pada hari kiamat itu mereka ingin diratakan saja jadi tanah. Sudah dibangkitkan mereka ingin diratakan jadi sana. Kenapa? Dia takut menghadapi apa yang mereka lihat setelah melihat siksaan-siksaan Allah.
wala taktumullah hadisa. Mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Sekejadian apa yang kita lakukan di atas dunia ini tidak akan tersembunyi, semuanya tercatat baik ataupun buruk. Nah, oleh itu sudah surah An-Nisa ayat 50 diperhatikan di situ, unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kazib wa kafa bihi ismam mubina. Perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Wa kafa bihi ismam mubina, cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Demikianlah itu orang musyrik tetap mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Dalam surah As-Sajdah dijelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu aiza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, mereka berkata, aiza dhalalna fil ini a inna lafi khalqin jadid, apakah kami apabila kami telah lenyap hancur dalam tanah, kami benar-benar berada dalam ciptaan yang baru. Tapi jawabnya, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka bahkan mereka mengingkari akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Itulah orang-orang kafir yang mudah-mudahan apa yang kita pahaman ini, kita bahas ini meningkatkan keimanan kita beristiqomah dalam memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi kita semua. Itulah harapan kita semua. Kemudian demikianlah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan tadi, mudah-mudahan bagi manfaat kita tetap istiqomah, bisa kita memahami ayat-ayat yang termaktub dalam ayat ini. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini, apa yang bacakan ini, itu tentu ada kekeliruan, kesalahan itu datang dari kami, kebenaran itu datang daripada Allah. Mohon dimaafkan atas kesalahan itu. Kepada Allah kami minta ampun dengan menutup perkataan saya ini dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Pak Ustadz, Pak Sa'ad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa kita berada